kondisi kita sudah terlayani oleh sistem transmisi 150 kV. Jadi kalau bisa dilihat yang garis biru itu sudah terhubung mulai dari Banda Aceh sampai dengan mulai lewat pantai timur itu sudah sampai ke Brandan, dan jalur tengah sampai ke Takengon, jalur barat itu sudah sampai ke Blampidi. Nah, yang sedang proses penyambungan itu dari Blampidi ke Tapanduan dan rencananya juga dari Tapanduan menuju Sumsala. Nah, ini nanti sistemnya akan looping yang akan meningkatkan kehandalan penyaluran tenaga listrik yang ada di seluruh Aceh saat ini. Nah, ini juga kita sedang berproses untuk up ke 275 kV, dan kondisi saat ini yang sudah ada 275 kV-nya dari PLTU Nagan Raya ke Sigli. Mungkin ada tambahan itu mungkin kurang terupdate sampai dengan Banda Aceh itu sudah 275 kV. Nah, ini yang meningkatkan kehandalan sistem kelistrikan yang ada di kita, karena secara umum total daya mampu kita itu ada di 932 megawatt ya, dengan beban puncak itu hanya 557 megawatt. Jadi kita saat ini surplus di 374 megawatt. Nah, ini harapan dari kami PLN, kita bisa menerima atau ada investor yang masuk dari sisi PLN akan terserap, dan juga nanti dari sisi tenaga kerja juga akan bisa terserap. Mungkin alumni atau lulusan politeknik bisa turun ke dunia industrial, karena kondisi saat ini kita tidak tergantung lagi dengan sistem yang ada di Sumatera Utara. Kita sudah surplus dari pembangkit yang ada di Aceh. Dominasinya ada di Nagan Raya dan di Arun. Next. Nah, untuk sistem penyaluran kita ada beberapa gardu induk yang ada di bawah kendali kita UP3 Laut Sumawe, mulai dari GI Patrol Labu, GI Laut Sumawe yang ada di Bayu, GI Arun, posisi di Arun, Samalanga ada di Bukit Cebateng Lembu, terus GI Biren dia ada di Juli, GI Takengon, dan juga kita punya PLTMH. PLTMH itu pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang ada di Angkop, Aceh Tengah, dan juga ada PLTD di Takengon, yaitu namanya PLTD Ayangan, serta untuk GI di Pantai Barat juga ada di Bukacane dan Sumsala. Next. Nah, untuk kondisi beban per gardu induk mungkin seperti disampaikan tertampil di depan, masih banyak neraca daya yang bisa kita gunakan. Nah, ini yang diharapkan ada investor atau ada perkembangan ke depan yang bisa menyerap energi listrik dan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Karena kita seperti yang disampaikan Pak Probo, kita tidak hanya swasembada pangan, tapi juga swasembada energi. Ketahanan energi juga menjadi prioritas dari Bapak Presiden kita ya. Next. Nah, untuk beban pembangkit yang ada di bawah kendali kita, di bawah lingkungan kita itu ada di Takengon, Cotrum, dan PLTMH Angkub. Jadi masih juga sangat besar neraca daya yang masih belum terserap. Next. Nah, untuk seperti saya sampaikan tadi, untuk wilayah kerja P3 Laut Sumawe, jadi seperti mungkin nanti adik-adik mau magang itu kita tidak hanya bisa menempatkan di Laut Sumawe. Kalau memang berkeinginan di beberapa daerah di bawah UP3 Laut Sumawe juga bisa. Misal mau prakteknya di PLN tapi di Takengon, silakan. Suratnya tetap kepada kita di UP3 Laut Sumawe, nanti bisa kita tempatkan di unit-unit yang ada di kita di sini. Jadi kalau di Aceh Utara itu ada di next. Nah,
kita juga sudah komit untuk energi bersih, ya. Jadi baik itu dari PV panel atau dari surya atau dari tenaga air, bahkan juga lagi berharap pengembangan itu di co-firing yang menggunakan pellet atau komposisi dari sampah tadi atau dari bahan ekstrak seperti yang disepakati di Paris Agreement, bahwa kita sepakat untuk net zero atau nol zero emisi, ya. Ini harapan dari dan sudah disepakati oleh pemerintah kita dan juga seluruh dunia pada April 2016 lalu.